Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seranti Anwar, kelas G19, NIM B1A119267. Baiklah, saya akan menjelaskan poster yang telah saya buat, yaitu tentang antikonvulsan. Nah, apa itu antikonvulsan? Antikonvulsan adalah obat untuk mencegah atau mengatasi kejang atau epilepsi. Nah, antikonvulsan atau anti kejang tersedia dalam berbagai bentuk obat dan hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter. Normalnya, sel-sel saraf di dalam otak saling berkomunikasi satu sama lain melalui sinyal listrik yang ada dalam kadar yang normal. Saat aktivitas kelistrikan yang ada di dalam otak berlebihan, maka bisa muncul kejang. Obat antikonvulsan atau anti kejang bekerja dengan cara menormalkan aktivitas listrik yang ada di otak sehingga kejang dapat dicegah dan diatasi. Selain bermanfaat untuk mengatasi kejang, beberapa jenis antikonvulsan juga bisa digunakan untuk meredakan nyeri akibat gangguan saraf atau neuropati, mencegah dan mengobati sakit kepala, serta mengobati gangguan bipolar. Antikonvulsan hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter. Sebelum menggunakan antikonvulsan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, jangan menggunakan obat antikonvulsan jika Anda alergi terhadap obat ini. Yang kedua, hindari konsumsi minuman beralkohol selama menggunakan obat antikonvulsan karena dapat memperburuk efek samping. Yang ketiga, beritahu dokter jika Anda sedang hamil, menyusui, atau merencanakan kehamilan. Yang keempat, obat antikonvulsan dapat mempengaruhi efektivitas alat kontrasepsi hormonal. Segera ke dokter jika mengalami pendarahan dari vagina atau saat hamil saat menggunakan obat antikonvulsan. Jangan mengganti jenis obat antikonvulsan sembarangan saat sedang hamil karena berisiko menyebabkan kejang yang tidak terkontrol. Yang kelima, hindari aktivitas yang membutuhkan kewaspadaan selama menggunakan obat antikonvulsan karena obat ini dapat menyebabkan pusing. Yang keenam, diskusikan dengan dokter mengenai resiko dan manfaat obat antikonvulsan karena obat ini dapat mempengaruhi suasana hati serta meningkatkan risiko terjadinya depresi dan keinginan untuk bunuh diri. Nah, antikonvulsan dapat menimbulkan efek samping yang berbeda-beda pada tiap penggunanya. Beberapa efek samping yang sering muncul adalah seperti ngantuk, mual, muntah, pusing, sakit kepala, tremor atau gemetar, lemas, penglihatan ganda, kerusakan hati, dan kerusakan ginjal. Segera periksa ke dokter jika muncul efek samping di atas atau jika muncul reaksi alergi obat, seperti ruam yang terasa gatal, bengkak pada kelopak mata dan bibir, serta sesak nafas. Nah, adapun jenis merek dagang dan jenis obat antikonvulsan, yaitu yang pertama, barbiturat. Nah, barbiturat bekerja mencegah kejang dengan menekan aktivitas sistem saraf pusat dan meningkatkan aktivitas asam gamma aminobutirat atau GABA, yaitu senyawa kimia di otak yang memunculkan efek sedatif atau penenang. Nah, barbiturat ini digunakan untuk mengobati segala jenis kejang kecuali absense seizure. Contohnya obat yang tergolong barbiturat adalah phenobarbital. Merek dagang phenobarbital yaitu phenobarbital, pental, dan sibital. Yang kedua, benzodiazepin. Sama seperti phenobarbital, benzodiazepin bekerja dengan menekan sistem saraf pusat dan meningkatkan aktivitas GABA. Contoh obat benzodiazepin adalah seperti diazepam. Nah,
opineuron, Valium, dan Valisan B. Selain diazepam, ada juga clonazepam. Contoh obat clonazepam ialah seperti clonazepam dan Declona 2. Kemudian ada juga lorazepam, yaitu seperti contoh obatnya seperti Loxipas, Merlopam, dan Renaquil. Selanjutnya clobazam, merek dagang clobazam seperti Asabium, Chlorphritis, dan Proclozam. Nah, yang ketiga ada dibanzazepin. Dibanzazepin bekerja dengan meningkatkan aktivitas GABA dan menghambat aktivitas natrium dalam sel. Contohnya seperti carbamazepin. Selanjutnya yang keempat ada hidantoin. Nah, hidantoin bekerja menghentikan kejang dengan menghentikan rangsangan sel saraf di otak yang menyebabkan kejang. Contoh obat hidantoin adalah seperti phenytoin. Merek dagang phenytoin seperti Curaleps, ada juga Decatona, ada Dilantin, Icapen, Putoin, Phenytin, dan phenytoin sodium. Yang kelima, penghambat karbonik anhidrase. Obat ini bekerja mencegah kejang dengan menghambat enzim karbonik anhidrase, yaitu enzim yang mempengaruhi elektrolit dan keseimbangan asam basa pada sel. Contoh obat penghambat karbonik anhidrase adalah yang pertama, merek dagang acetazolamide, yaitu Gluceta, Zendoglaukon. Selain acetazolamide ada juga topiramate. Nah, contoh obat topiramate yaitu Epilep dan Topamax. Kemudian ada juga sonisamide. Sonisamide ini contoh obatnya seperti Sonegran. Yang keenam, turunan asam lemak. Obat ini mengatasi kejang dengan cara menghambat enzim penghancur asam gamma aminobutirat atau GABA sehingga kadar GABA di otak meningkat. Contoh obat turunan asam lemak adalah asam valproat. Contoh obat asam valproat adalah Depakene, Depval, ada juga Valpro, ada Lepsio, Palsi, Prosiver, dan Valeptic. Yang ketujuh analog asam gamma aminobutirat. Obat ini bekerja dengan meningkatkan efektivitas sel-sel saraf dalam merespon asam gamma aminobutirat atau GABA. Nah, contoh obat analog asam gamma aminobutirat adalah gabapentin. Merek dagang gabapentin seperti Alpentin, Epifen, Gabavion, Gabasan, Gabatin, Sipentin, dan Tineuron. Yang kedelapan ada Pyrrolidin. Nah, Pyrrolidin ini bekerja mengatasi epilepsi dengan cara memperlambat transmisi saraf. Contoh obatnya seperti levetiracetam. Nah, merek dagang levetiracetam ini seperti Antilep, Etherlox, dan Letira. Yang kesembilan ada triazine. Triazine bekerja dengan menghambat pelepasan perangsang neurotransmitter glutamat dan aspartat. Contoh obat ini adalah lamotrigine, Lamictal, dan Lamiros. Yang ke-10 obat antikonvulsif